Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya dari kelas pagi dari Prodi Manajemen dengan NIM 28921500001. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS Perekonomian Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Sudi Suharjo, MS. Berikan suatu penjelasan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 kalau dilihat dari A. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya terbagi menjadi dua. A. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. B. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contohnya seperti para pensiun, para lansia, dan anak-anak. Berikutnya berdasarkan batas kerja, terbagi menjadi dua. A. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetap sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. B. Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi tiga. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman bekerja. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang kasar yang hanya mengandalkan tenaga sendiri. B. Batas usia kerja. Yang pertama, ketentuan batas usia minimum pekerja ringan. Usia 13-15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan dengan syarat mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali. 2. Batas usia minimum pekerja untuk pelatihan atau PKL. Selain pengecualian di atas, ada pula batas usia minimum pekerja 14 tahun atau lebih yang diperbolehkan untuk bekerja. Namun, pekerjaan ini berhubungan dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan pendidikan dari sekolah. Yang ketiga, batas usia minimum pekerja yang berisiko. Seperti yang kita tahu, bahwa batas usia minimum pekerja yang berisiko atau berbahaya adalah 18 tahun. C. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan partisipasi seseorang dalam pembangunan, baik dalam arti memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Dari definisi tersebut, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja ini merupakan kesempatan yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang kedua, kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja ini adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang lain. Adapun pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja.
Oleh karena itu, pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi perusahaan. Pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, yakni pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang termasuk kepada kelompok tenaga kerja operasional. Dan yang kedua, pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang termasuk kepada kelompok tenaga kerja yang menduduki jabatan manajerial. D. Sistem pengupahan. Yang pertama, teori upah tenaga kerja. Teori upah wajar atau alami dari pendapat David Ricardo menerangkan: 1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. 2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh pemerintah dan pengusaha. 2. Teori upah besi dari Ferdinand Weiss. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh karena posisi buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh produsen. Ketiga, teori dana upah dari John Stuart Mill. Tinggi upah bergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Yang keempat, teori upah etika. Menurut kaum utopis atau kaum yang memiliki idealisme masyarakat yang ideal, tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak etis. Adapun sistem upah Indonesia. Yang pertama, sistem upah didasarkan pada fungsi. Yang kedua, sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut. A. Sistem upah menurut waktu. B. Sistem upah borongan. C. Sistem gold partnership. D. Sistem upah bagi hasil. E. Sistem upah menurut prestasi. F. Sistem upah skala. G. Sistem upah premi. H. Sistem upah bonus. Dan I. Sistem upah indeks biaya hidup. Sekian video dari saya, terima kasih.